Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat ya, karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami di pagi ini. Kami mau memulai segala aktivitas kami, dan kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Tuhan, kami mau belajar dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di dalam menjalani kehidupan kami secara khusus sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Rabu 20 Juli 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Dalam bahasa Batak Toba, asa unang maadong na manenga-nengahon jolma ay sasudenai dihamudo. Demikianlah dikatakan. Janganlah memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan kita semua sama. Saudara dan saya, semua kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama diciptakan, sama-sama diberikan nafas kehidupan, sama-sama dianugerahkan berbagai-bagai hal. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berbeda di mata Tuhan. Sejak semula, Tuhan menjadikan semuanya baik dan sangat baik, dan Dia mau semuanya berjalan seperti apa yang diinginkannya, termasuk di dalam kehidupan manusia. Tuhan mau setiap kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhkan segala larangannya. Tuhan mau kita hidup baik dan benar seperti yang dikehendakinya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korintus untuk mengingatkan jemaat agar mereka hidup di dalam kerendahan hati. Hidup saling mengerti, saling peduli, dan berbagi. Korintus adalah kota pelabuhan, kota perdagangan yang maju, yang kaya, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari berbagai penjuru negeri, saudagar-saudagar kaya, dan lain sebagainya. Tentu, tidak hanya perekonomian yang maju, kemampuan intelektual dan sebagainya pun semakin maju di Korintus. Dan hal ini mengakibatkan kerohanian jemaat di Korintus pun mulai tergoyahkan. Mereka mulai terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang datang pada waktu itu. Sehingga banyak di antara mereka yang memegahkan diri, yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih baik, bahkan lebih suci. Ada beberapa kelompok yang mengatakan dirinya lebih baik. Ada yang mengatakan dia kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas. Semua merasa lebih diberkati, semua merasa lebih dikasihani oleh Allah. Kehidupan rohani jemaat pada waktu itu semakin merosot. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan
yang sampai pada hari ini yang diberikan Paulus kepada jemaat di Korintus juga sampai kepada kita dan menjadi peringatan dan perenungan akan kehidupan kita. Bahwasanya kita satu dengan yang lain adalah sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus saling mengasihi, saling memberi, dan tentu harus saling berempati. Hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan, dan terus berserah hanya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan diri, kemampuan diri, pengalaman, kekayaan, bahkan tidak mengandalkan orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kita, atau berbagai-bagai kekuatan yang datang dari dunia ini. Segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan satu waktu pun Tuhan berhak untuk mengambilnya daripada kita. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahan itu, karena semuanya ada di dalam genggaman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah ada kiranya di antara kita yang menipu diri, yang menganggap diri kita berhikmat, menganggap diri kita lebih hebat. Tetapi semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita pakai, yang kita dapatkan, itu adalah atas perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita hidup di dalam hikmat dan terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak pernah meninggikan diri dan menjatuhkan orang lain. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pada masa kini, banyak orang berlomba-lomba untuk maju dengan menjatuhkan orang lain. Tetapi di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam hikmat, berlomba-lomba untuk maju dan bangkit bersama di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah di dalam rancangan dan hikmat Tuhan. Hiduplah di dalam dasar dan iman yang teguh kepada Tuhan, agar apapun yang kita bangun di dalam kehidupan ini menjadi sesuatu hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap dirimu hebat, jangan pernah menganggap dirimu lebih tinggi, lebih besar dari orang lain. Tetapi tetaplah menjadi orang yang terkecil, orang yang selalu merendahkan hati. Karena Tuhan sangat mencintai orang-orang yang rendah hati. Tentu saudara dan saya adalah kekasih hati Tuhan yang harus hidup di dalam kerendahan hati. Biarlah di dalam membangun segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan, kita melakukannya hanya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan sajalah kita dapat melakukan semuanya dengan baik dan pasti berhasil. Kiranya kasih Tuhan menyertai dan menguatkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati, mengandalkan Tuhan di dalam segala pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap waktu kami selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk selalu merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan dan bertindak atas kami. Kami percaya di dalam Tuhan apapun yang kami kerjakan pasti berhasil dengan baik. Apapun yang kami bangun pasti akan berdiri tegak dan teguh karena kasih Tuhan senantiasa menyertai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar dan hikmat kepada mereka untuk tetap bertahan melewati segala berbagai-bagai pergumulan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.